Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NPM F0H025013. Di sini saya akan membuat video deskriptif tentang Benteng Marlborough di Tanah Bengkulu. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bunda Rafika. Secara kata-kata Jonah Head Pangerbos berhubungan menjadi lawyer pada tahun 1830 mendapatkan integritas mencatat forum karena alasan seksual untuk mengatasi masalah uang dan negara yang sangat penting. Salah satunya dalam menyelamatkan ekonomi negara adalah memanfaatkan kekayaan daerah dan negara. Hingga Belanda, polusi yang disebutkan sosial melaksanakan sistem tanam paksa alam proses. Sejak tahun 1930, tanah paksa diterapkan dan merupakan cara paling eksploitatif dalam aspek ekonomi dan bangsa. Tanah paksa dilakukan di Bengkulu pada tahun 1833. Berdasarkan catatan militer kolonial Perensiro nomor 359 tanggal 12 Oktober 1853, masyarakat Bengkulu wajib menanam 900 pohon kopi dan 250 pohon mada, kecuali yang dapat membayar pajak antara R1 sampai R4 dibebaskan dari kewajiban itu. Rakyat terpaksa memperbarui kebun mada dan mulai menanam wajib karena itu tidak dapat berjalan lancar karena penduduk tidak kuat dengan perjanjian kerja. Tidak puas rakyat menjadi sumber penyebab perlawanan pada kolonial Hindia Belanda. Melawan tanah paksa, asisten residen J. Korlo terbunuh di Dusun Tanjung Ibrahim pada tanggal 27 Juli 1833 dalam penyerangan yang dilakukan oleh para anak raja dan rakyat yang menentang peraturan wajib tanam paksa. Mereka mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Korlo. Setelah peristiwa ini, untuk sementara pemerintahan Bengkulu dipegang oleh A. Francis. Begitu juga di tahun 1862 terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Amir Raja Alam yang menolak pembayaran pajak dan permintaan kerja rodi penanaman lada oleh Belanda. Kemudian, pada tanggal 21 April 1862, keempat orang pemimpin pemberontakan tersebut ditawan oleh Belanda di Benteng Marlborough. Empat pemimpin tersebut adalah: pertama, Pangeran Amir Raja Alam Marga Anak Gumai Tanggau Rasau Pinau. Yang kedua, Bundar Pangeran Ratu Marga Anak Dusun Tinggi Seginip. Yang ketiga, Jumenang Pasirah Ratu Marga Gedung Agung. Yang keempat, Muhammad Arab Pangeran Raja Khalifah Marga 7 Ucukan. Mereka dibebaskan kembali oleh Belanda kecuali pimpinan, yaitu Raja Amir Alam yang dihukum buang ke Batavia dan kemudian diasingkan ke Tual, Maluku Tengah. Aroma rempah tercium hingga ke Eropa. Pesona jalur rempah. Rempah menciptakan jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Yunani menciptakan jalur perdagangan Inselsto dengan tujuan utama mencari rempah-rempah sejak 950. Rempah yang pertama yaitu cengkeh. Cengkeh jadi bahan tukar menukar oleh bangsa Arab di abad pertengahan. Pada abad pertengahan, sekitar 1600 Masehi, cengkeh pernah menjadi salah satu rempah yang paling populer dan mahal di Eropa, melebihi harga emas. Selanjutnya, sejarah kopi. Sejarah kopi adalah sejarah penindasan berawal pada masa era tanam paksa atau kopi yang terjadi di tahun 1830 sampai 1870. Kopi merupakan komoditi ekspor yang tidak boleh dikonsumsi oleh Sumada atau pribumi. Pribumi cuma bisa menikmati tunas muda daun kopi yang diolah menjadi serbuk daun sawo sebagai pengganti kopi. Memang ironis sekali, sebuah komoditi yang mereka hasilkan tetapi tidak bisa ikut menikmati. Selanjutnya itu pala berfungsi sebagai tanaman penghasil minyak asiri yang digunakan dalam industri pengawenan dan kosmetik. Berbagai sumber tertulis
Dan biji pala dapat meringankan semua rasa sakit dan rasa nyeri yang disebabkan oleh kedinginan dan masuk angin. Selain untuk obat pencernaan, obat muntah-muntah, dan lain-lain. Pala sebagai alat tukar politik. Ada sebuah kisah unik saat Belanda bersama mempertahankan sebuah pulau penghasil lada terbaik di sekitar Banda Bandaralum. Harga biji dan buah pala saat itu lebih mahal daripada harga emas. Belanda menjaga sekuat tenaga, namun rupanya Inggris juga memiliki klaim atas pulau tersebut. Usaha keras Belanda untuk mempertahankan pulau itu membuat Belanda bersedia menukar sebuah tanah kecil di benua Amerika dengan Pulau Rum. Belanda mendapatkan Pulau Rum, sementara Inggris mendapatkan tanah kecil di Amerika Utara yang sekarang dikenal dengan nama New York. Sekarang New York menjadi kota metropolitan paling penting di muka bumi, sedangkan Pulau Rum bertuan. Perjanjian ini dituangkan dalam Perjanjian Breda pada tanggal 31 Juli 1665. Dan berikut ini adalah rempah-rempah yang memikat Eropa datang ke Indonesia. Jadi ini adalah bangunan Fort Marlborough. Sejarah bangunan Fort Marlborough yaitu dibangun oleh tangan-tangan dari Hindia dibantu dengan masyarakat lokal di tanah seluas 44.000 meter persegi. Parit di Benteng Marlborough adalah parit pertahanan yang dibangun Inggris di sekitar benteng tersebut untuk menahan serangan musuh, yang awalnya berupa parit kerit dan kemudian ditanami balok kayu untuk menanam proyektil meriam. Kemudian parit ini mengelilingi benteng Marlborough dan merupakan bagian penting dari strategi pertahanan benteng tersebut. Konstruksi benteng Marlborough berbentuk kura-kura dengan ukuran bangunan sekitar 240 kali 140 meter. Ketinggian dinding benteng Fort Marlborough ini bervariasi dari 8 meter hingga 8,5 meter dengan ketebalan 1,8 hingga 3 meter. Fort Marlborough ini memiliki 72 meriam pertahanan yang mengarah ke laut lepas yang bertujuan untuk mengatasi serangan dari armada Belanda atau Prancis. Sekian video deskriptif Benteng Marlborough dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.